Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggulang, mohon maaf tanggulang ini. Apa Kiai pakai bahasa Madura Kiai? Iya. Bahasa Madura aja, biar nggak ngerti Kiai Imat. Kita balas. Barusan beliau menyampaikan dengan bahasa Sunda, kita nggak paham. Mohon maaf, saya Haji Muzamil. Alhamdulillah Kiai Imat kemudian Abu Tumenggung, kemudian Sultan Banten yang sangat kami hormati. Saya salah satu orang yang senantiasa mengikuti medsos, mengikuti perkembangan perdebatan yang sangat ramai di media sosial. Ini pertama saya tujukan kepada Al-Mukarram beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani. Beberapa hari ini Kiai, saya mengikuti ada bantahan kecil dari Bani Madura lewat tesis tafsir. Saya belum, mohon maaf, belum mendapatkan jawab dari antum. Dengan ada beberapa mungkin antum sudah dijawab, dan itu puaskan. Itu yang pertama. Kemudian ada wacana akan ada dialog damai antara antum dengan RA. Biar tak ngerti RA adalah apa ya, tak berapa atau pada ngerti apa RA dia. Bahaya kalau disebutkan, khawatir saya, walaupun sesungguhnya sama saya dengan penjenengan. Apakah itu jadi? Karena setelah ramai-ramai itu kok ayam boleh, ayam lagi, tidak panas lagi. Malah kemudian kemarin sambutan dari ketua RA di seminarnya itu sempat nyentil-nyentil, memang agak diam, damai, seakan-akan beliau menyampaikan dengan kalimat yang fata morgana, eufemisme, perhalusan bahasa. Artinya, tapi beliau tetap kekeh dengan keakuannya. Dari situ beberapa pertanyaan kami itu saya masih belum mendapatkan langsung dari antum jawaban atau sanggahan, paling tidak penyerahan. Itu satu. Yang kedua, kepada Sultan Banten, barusan menyampaikan silsilah ada bahasa asli. Mohon maaf, shotnya apa aslinya pakai sen apa shot itu, Pak? Mohon maaf, ini ngampung bahasanya Kiai Hasyim Muzadi. Aslinya shot apa sen ini? Khawatir pakai sen ini dengan mereka ini kok sen. Biar dijawab sendiri soalnya. Itu saja mungkin sebagai penghangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas masalah tentang nasab, dan ada diskusi, dan ada seorang Kiai dari Madura bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirsyafi. Bismillahirmuafi.
Bismillahi Rabbis samawati wal ardi. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. Amma ba'du, maka yang saya hormati, ini santri di khutbah ada amma ba'du, maka yang paling sempurna sebelum penghormatan ditambahin maka yang saya hormati. Karena amma itu selalu mempunyai jawab. Amma kamahma yakumin syai'in litilwiha wujuban. Jadi kalau yang sudah senior setelah amma ba'du ingin tahriman wa ta'ziman wa takriman, maka yang paling utama menggunakan maka yang saya hormati. Ada jawabnya. Kalau enggak pakai maka boleh enggak? Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah dalam satu kesempatan berkhutbah setelah amma ba'du tidak menggunakan huruf jawab fa. Amma ba'du ma balu aqwamin, tidak menggunakan fama balu aqwamin. Nah, ini yang kecil-kecil begini bagi santri ini mesti teliti. Ini ngerti enggak bahasa Indonesia? Apa ngomongnya kita bahasa Inggris saja? Saya belajar bahasa Inggris sejak SMP, MTS, MA, S1, S2, S3, tapi tidak lulus S3. Itu yang nyangkol bahasa Inggrisnya cuma I love you, you love me, kita berdua lap-lapan. Yang lain dah hafal. Ini ngomongnya ke bawah-bawah bahasa Madura. Karena di mobil selalu ketawa-ketawa cerita orang Madura. Orang Madura, ada teman saya KRT Fakih Girahadi Mingrat ini banyak cerita lucu-lucu tentang orang Madura. Ditambah di sini ngobrol sama Yai Umar, ditambahin lagi cerita tentang orang Madura yang lucu. Jadi sampai sekarang saya ke bawah-bawah ngomong cara Madura. Maka yang saya hormati ini menggunakan maka. Juga dalam khutbah santri awas, jangan nyontoh-nyontoh orang belah sana. Mau salam pakai Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, gak usah dijawab itu. Karena apa? Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu.
Siapa orang yang mengawali kalimat khutbah ceramah tanpa salam, maka tidak usah dijawab. Kan ada hadisnya, orang itu harus memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Itu hanya untuk sesuatu hal amalan yang tidak disyariatkan maddaan ghairal basmalah. Untuk sesuatu hal yang tidak disyariatkan sesuatu. Kalau disyariatkan sesuatu ghairal basmalah, ini tidak disunahkan membaca basmalah. Seperti di dalam sholat, mulainya sholat dengan apa? Dengan fala tusanu fis sholati at-tasmiyah, maka tidak disunahkan mau sholat bacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, gak usah begitu. Mau khutbah yang disunahkan adalah salah, maka tidak usah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau tidak keras-keras? Ya tidak apa-apa. Kalau tidak keras-keras ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari jawab yang tidak apa-apa. Maka yang saya hormati ayahanda, abuya, abina wa mursyidina, abuya Kiai Haji Syarif Muzaki Al-Qadiri Al-Jailani, seluruh para kiai keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri, wabil khusus Kakanda Kiai Haji Umar Al-Jailani, dan kiai-kiai yang lain, para gus-gus yang hadir, para pengurus, ketua yayasan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kanjeng Pangeran Tubagus Nurfatil Arya Tirtayasa sebagai Ketua Rabithah Tabat Kesultanan Banten, juga Kanjeng Raden Tumenggung Mataram Fakih Wirahadiningrat, para pengurus pondok pesantren, para lurah. Di sini ada lurah. Kalau di Banten ketua santrinya lurah. Kalau di sini lora, ya. Lora. Kalau di Banten ketua santri namanya lurah. Ketua pondok pesantren yang diangkat dari santri itu namanya lurah. Lurah pondok. Kalau saya lurah pondoknya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 9. Ala manhaji al-awliya ittis'ah. Manhajnya manhaj wali songo. Lurahnya 9. Santri nanda banyak tapi lurahnya 9. Pondok pesantren saya namanya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Kenapa lurahnya 9? Karena wali songo di tanah Jawa ini jumlahnya 9 orang. Dan kertas yang ada di tangan para ananda, santri-santri Al-Qadiri, calon-calon kiai, amin, calon-calon ibu nyai, amin, itu adalah sholawat asrarul awliya ittis'ah. Asrarul awliya ittis'ah, rahasia-rahasia karomah dari para wali-wali songo penyebar agama Islam di tanah Indonesia Raya.
calon-calon kiai yang berbahagia, calon-calon ibu nyai yang berbahagia. Pengen gak jadi ibu nyai? Harus punya suami yang kiai. Mau punya suami yang ganteng tapi nggak suka sholat, apa pengen punya suami sholih tapi anaknya 6? Jawab. Pengen santri putri nih ya, pengen punya suaminya yang soleh tapi anaknya 6, apa ganteng tapi nggak suka sholat? Ganteng suka sholat. Nggak ada lagi yang selama ini. Sangkain ibu nyai saya nggak ikut ke sini. Para ibu nyai saya muliakan, wahai para santri, nanti kalau kita punya istri cukup satu saja. Siap? 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 Karena ada ibu nyai saya. Tadi nggak tahu ya Umar. Sangkain ibu nyai saya ada di rumah Yai Umar. Para santri yang berbahagia, atas permintaan Yai Umar, mari kita sama-sama membaca sholawat ini. Kalau di Pasuruan saya baca, baru diikuti oleh para hadirin. Kalau di sini kita bacanya bareng-bareng saja. Nadanya beda ya, kita nadanya jangan sama dengan di Pasuruan yang siaran langsung itu takut ada yang dengar. Jadi kita nadanya agak lain. Mulainya dari Maulaya Sholli. Maulaya Sholli wa sallim daiman abada.
syahidin tirkul la'asidina wa kulla tarfin minhum alisani syatani ya Rabbi bil umari sa'idan ma talabna sahih bihi wardini anna ya si'al karami ya Rabbi bisyarifi inna kulla syarafi wa kulla khairin lana marqa ya Rabbi bil nawawir aman masyayikhana wa atiran khusus untuk santri Pondok Pesantren Al-Qadiri ditambahin pakai pulpen atau di kapal ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina. Gimana ulangi? Ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina warham ala tullabil qadiri amada warham ala tullabil qadiri amada. Coba diulangi, nanti saya lihat ini baru waktu duduk ini saya bikin ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina warham ala qalaba. Ini terkena L
telat. Warham ala dullabi wa ya rabbi bil qadri iqdir najihan amina wa amala talabatil qadiri amada. Ya Bapak dah, daripada tidak memenuhi permintaan Yai Umar, kita bikin aja karena yang sedikit tidak apa-apa, yang penting mananya bagus. Ya Rabbi bil qadiri durnajihan ainan warham ala talaba bil qadiri amada. Coba bareng-bareng. Ya Rabbi bil qadiri durnajihan amina warham ala talaba bil qadiri amada. Wahai Tuhan, dengan barokah Syaikhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, uqdur najihan aminan, takdirkan kesuksesan yang sentosa ala talabatil qadiri, untuk para santri-santri para pesantren Al-Qadiri, warham dan kasih sayangilah amada ing dalam selawase. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng. Ya Rabbi bil qadiri Sekarang laki-laki semuanya diam. Saya ingin mendengarkan suara indah dari calon-calon Nyai. Amin. 1, 2, 3. Sekarang kita dengarkan suara-suara indah dari calon kiai. 1, 2, 3. Qadiri ta'aluknya kepada ukdur, ya, ta'aluknya kepada ukdur. Alanya bimakna li, ala bimakna li, ala bimakna apa? Amin ya Allah ya Rabbal. Wahai para santri dan hadirin, ajaztukum hadhis salawat, ajaztukum hadhis salawat. Amin ya Rabbal. Kita berdoa mudah-mudahan abuya kita Ayahanda Kiai Haji Muzaki Al-Jailani Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, umur yang barokah, umur yang manfaat, sehingga beliau senantiasa dapat mendoakan kita semua murid-muridnya. Dan saya adalah murid daripada Yai Muzaki, karena saya baru saja diijazah manaqib oleh Abuya Yai Muzaki. Fa ana wa anta min syaikhin wahidin.
ana wa antum min syaikhin radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal. Para santri yang saya cintai, beruntunglah kalian berada di pondok pesantren Al-Qadiri ini, pondok pesantren yang penuh barakah, yang senantiasa mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa beriman kepadamu. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang kau cintai. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang menghadapmu nanti membawa iman. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami lebih baik daripada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami derajatnya lebih tinggi daripada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami dan keturunan kami ila yaumil qiyamah lebih mulia daripada kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku di tengah-tengah rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Kalian ini sedang bertamasuk dengan sunnah Rasul, yaitu belajar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya senantiasa mengajari para sahabat tentang iman kepada Allah, mengajari para sahabat tentang bagaimana meniadakan syirik, mendatangkan tauhid, mengajarkan para sahabat tentang makna kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka ketika kalian sedang berada di pondok pesantren ini, kalian sedang bertamasuk dengan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Bagaimana pahala 1 orang mati syahid saja? Pahala 1 orang mati syahid saja dia akan bisa masuk surga bighairi hisab, dan dia dapat memberikan kompensasi orang-orang yang ahli neraka untuk masuk ke dalam surga 70 orang dari karib kerabatnya. Kira-kira kalau kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat 70 orang, siapa orang yang pertama yang akan engkau bebaskan dari neraka? Kedua orang tua, baru 2 tuh. Terus gurunya banyak, habis sama guru kita. Jangan guru dulu, apa lagi? Takut ada istri kita 4, orang tua 2, istri berapa tuh? Istri 2. Takut yang istrinya kayak Lora Fadil 3 kan? Itu baru wong lanangku. Abis sing radine siji mah iku mah jerning kita Fatul Qarib abdun. Istri 1 majnunun au safihun. Sing radine loro iku abdun. Rabine 3 mbeke wong lanang. Rabine 4 lanang Superman. Lagulan mbeke loro hamba sahaya berarti. Sing siji gurunya sing lagi ngerokok. Sapihun au majnun. Jadi kita Fatul Qarib itu jadi kita. Orang ngerti yang ngomong Jawa Banten ya.
Ngerti nggak ngomong Jawa Banten? Oke, lamun kita sikit ceramah ke Jawa Banten, sirane pada ngerti tora. Pelangap longo kaya wong raja. Longo bingung ngomong naon eta. Jadi di Banten itu ada bahasanya dua. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Saya ngomongnya tiap hari bahasa Jawa karena di Banten ada sekitar 3 juta orang yang berbahasa Jawa karena berasal dari Demak dan Cirebon, mendampingi Maulana Hasanuddin dan ayahandanya Sunan Gunung Jati dulu kala untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Alhamdulillah 99,99% sekarang masyarakat Banten dan Jawa Barat beragama Islam. Karena siapa? Karena diislamkan oleh Wali Songo Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan anaknya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dulu Sunan Ampel datang ke Banten. Dalam kisah-kisah sejarah Banten disebutkan Sunan Ampel datang ke Banten ingin menyebarkan agama Islam di Banten. Ditolak nang orang Banten orang gelem manjing Islam nang Sunan Ampel. Nangapa Sunan Ampel dudu wong Banten? Akhirnya Sunan Ampel balik lagi ke Ampel Denta. Sunan Gunung Jati mondok di Sunan Ampel. Wasiat Sunan Ampel Sarip, lamun sira pengen nyebarkan agama Islam di Banten, sira mal bakal diterima kecuali sira kudu duwe rabi wong Banten. Akhirnya Sunan Sarip Hidayatullah mencari cara untuk mendapatkan gadis Banten yang cantik-cantik. Orang kayak sira. Akhirnya dapatlah seorang putri yang cantik jelita namanya Ratu Kaum Anten. Siapa namanya? Ratu Kaum Anten ini adalah anak Panembahan Surosowan Ratu Pucuk Umun Banten sebelum Islam. Akhirnya menikahlah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dengan Nyai Ratu Kaum Anten, kemudian punya satu anak laki-laki namanya Pangeran Sabakingkin. Siapa namanya? Pangeran Sabakingkin inilah yang kelak akan menjadi Sultan Maulana Hasanuddin. Hidupnya Sultan Maulana Hasanuddin menderita walaupun anak seorang Sultan Cirebon, saudara. Waktu kecil Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin hidupnya di tengah hutan bersama ibunya. Hidupnya di tengah hutan Indramayu yang namanya Kampung Kedokan Bunder. Kenapa bisa hidup padahal ayahnya seorang raja, seorang sultan di Cirebon? Karena ibundanya tidak mau tinggal di istana. Kenapa ibundanya Ratu Kaum Anten itu tidak mau tinggal di istana? Karena di istana ada seorang wanita cantik dari negeri Cina namanya Putri Ong Tien. Istri keduanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tedaekeun aing sesarengan jeung eta si Cina eta. Ngomong sudah nama itu. Nggak mau saya katanya bareng-bareng sama orang Cina. Akhirnya kata Ratu Kaum Anten, milih saya atau dia yang tinggal di sini. Sunan Gunung Jati gagah perkasa sebagai seorang laki-laki. Milih dua-duanya. Nggak mau. Kata Ratu Kaum Anten, nggak mau. Kalau nggak mau dia suruh pergi, ya saya yang pergi. Sunan Gunung Jati kata Sunan Gunung Jati, saya tidak pernah mengusir kamu. Kalau mau pergi ya pergi saja. Akhirnya pergilah ini Ratu Kaum Anten keluar. Kata Ratu Kaum Anten, pantangan bagi wanita terhormat pulang ke rumah orang tua tanpa izin daripada suami.
Akhirnya dia perginya ke hutan. Hutan mana? Hutan di Indramayu. Ada orang Indramayu di sini? Mana? Biasanya orang Indramayu cantik. Anak-anak nih masih orang cantik, orang ini ngaku jadi. Akhirnya tinggallah Maulana Hasanuddin dididik oleh Ratu Kaum Anten di Kedokan Bundar. Dari sejak kecil sampai umur 15 tahun dididik oleh oleh ibundanya. Setelah umur 15 tahun baru dididik oleh ayahandanya di kesepuhan di Keraton Pakungwati. Kemudian menyebarkan agama Islam, mengembara sampai ke negeri Banten. Pindah dari Banten ke Lampung, menyebarkan Islam di Lampung, di Bengkulu dan lain sebagainya. Baru nanti menjadi Raja Sultan Banten di negara Kesultanan Banten. Ini kisah dan sejarahnya. Penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo, baik itu di tanah Jawa yang lain, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Demak, Cirebon, semuanya diislamkan oleh para wali-wali yang ikhlas. Para wali-wali yang ikhlas ini menyebarkan agama Islam tidak melulu doktrin tentang hukum, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Inilah yang menyebabkan agama Islam di Indonesia dapat diterima hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, karena yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah orang-orang yang bukan hanya mempunyai lidah, tapi juga dia mempunyai hati. Bukan hanya mempunyai hukum-hukum yang bercokol di otaknya, tetapi juga mempunyai cinta kepada mad'u, mempunyai cinta kepada orang yang diseru, yang diajak ke dalam agama Islam. Maka dari mulai Banyuwangi sampai Banten, 90% sekarang adalah umat Islam. Dari Sabang sampai Merauke 99% adalah umat. Kiai katanya ada yang ngitung 87%. Ya silakan saja, saya ngitungnya 90, kamu ngitungnya 87. Kita sama-sama ngitung, ya salah-salah dikit ya enggak apa-apa. Orang Madura dilawan. Orang Madura dia dagang jeruk, pecut semua 1 ton. Ada yang beli 1 kilo. Yang beli 1 kilo pas dijajal kecut dia marah-marah. Ini kenapa jeruk kecut dijual? Saya enggak terima. Kata orang Madura, kamu baru sekilo saja sudah marah-marah. Ya saya ini 1 ton begini mau dikemanakan? Orang Madura dilawan. Ada dari Madura? Mana ngajong? Tuh wanita Madura tuh. Orang Madura jangan cari suami yang bukan santri. Kan orang Madura orang santri. Siap? Cari yang soleh. Jangan nyari suami yang sembarangan. Apa ciri-cirinya laki-laki yang soleh? Pakai udeng-udeng putih, pakai jubahnya putih, sorbannya putih. Itulah calon suami yang saleh, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak yang nyari suami asal kaya doang. Kita mencari suami itu dulur-dulur, itu sekali kita ngambil kelihatannya ringan, tapi taruhannya anak cucu ila yaumil qiyamah. Taruhannya adalah anak cucu ila yaumil. Bahan emas
akan terus menjadi emas, bahan besi akan terus menjadi besi, tembaga akan terus menjadi tembaga. Santri adalah ciri-ciri orang yang saleh. Kalau kita cari suami santri, insya Allah anak turunan kita ila yaumil qiyamah adalah para orang yang akan bersujud kepada Allah, orang-orang yang akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Wali Songo, turunannya dianggap putus, emasnya tetap emas. Dianggap bukan turunan Nabi, tapi semuanya banyak yang jadi kiai. Orangnya soleh-soleh, tukang puasa, ada yang puasa sampai setahun, ada yang tapak terus torekohan di atas gunung seperti Yai Muzaki dulu. Saya juga dulu tapanya dari mulai jam 10 malam sampai jam 3 tidur. Itu apa berarti kan nggak gerak-gerak. Alhamdulillah, jangan makan melulu di pesantrennya, harus banyak tapak, karena kita sebagai santri bukan hanya ngisi otak tapi juga ngisi badan, betul, ngisi jiwa, ngisi rohani. Kenapa banyak orang-orang yang setelah mondok dia sibuk-sibuk puasa, sibuk-sibuk aurat? Karena waktu di pondoknya males. Pas ketika anaknya 4, hidupnya agak susah, merana-merene gati, Arab tuku mobil gati, Arab tuku motor gati, mbeke puasa al-waqi'ah 40 dina, ketinggalan. Karena setiap wiridan ada prosesnya. Coba kalau masih segini kita sudah puasa waqi'ah, memohon kepada Allah dengan puasa waqi'ah ini agar kita dimudahkan rezekinya, maka bukan untuk sekarang, tapi ketika kita keluar dari pondok pesantren nggak usah mikirin rezeki. Kenapa? Karena kita sudah banyak berdoa ketika di pesantren tentang rezeki. Bahkan kita sampai puasa 40 hari puasain surat Al-Waqi'ah. Iki mau umur 50 tahun pakai puasa waqi'ah, bukan dia yang kaya, nanti cucunya baru terasa. Ada ponakan saya pengen banyak tamunya, dia ijazah kitab-kitab hikmah, dia puasa terus, iya sampai mati tidak ada tamunya. Kenapa? Karena sudah terlambat. Tapaknya harusnya waktu muda kayak kalian ini, umur dari 15 tahun sampai umur 20-25 tahun, itu masa-masa yang harus penuh dengan perjuangan. Jangan banyak tidur, harus sering puasa, harus sering zikir. Kalau ada manakiban jangan sampai ditinggalkan, kalau ada marhabanan jangan sampai kita telat. Disitulah sedang mengecas rohani kita untuk kekuatan kita di masa yang akan datang. Ada yang setiap marhaban dia lagi pulang, setiap manakib dikasihnya malas ikutan. Wih, manakibnya untuk orang-orang yang dewasa, ya kita di pinggir-pinggirnya biar dapat barokahnya. Karena kalau kita di dalam pondok pesantren ini, dua jalan yang kita tempuh, yaitu jalan kasbi, kita terus belajar ilmu nahu, belajar jurmiyah, belajar mulhatul i'rab, belajar mutammimah, belajar alfiyah, dihafal itu alfiyah, sarahnya dibaca mulai dari Ibnu Aqil, terus Asmuni dan lain sebagainya, termasuk kitab Al-Manahijus Shafiyah karangan saya, syarah alfiyah. Itu ringkas sekali, sekali baca kita bisa paham. Kemudian kita di dalam kitab fikih mulai dari memahami Fathul Qarib, kemudian memahami matan takrib, Fathul Qarib, Tausyih, kemudian Nihayatul Zain, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, terus kepada yang lainnya. Dalam tauhid juga begitu, Tijan Darori, segala macam, Umul Barahin, terus pada usul fikih. Itu otak saja.
Tapi malam Jumat kita baca Yasin bersama, kemudian kita bertarhib bermarhaba kepada Rasulullah. Itu rohani, mengisi kekuatan jiwa, membaca aurat, membaca wirid. Tadi saya dapat kata-kata hikmah dari Yai Umar. Apa tadi wiridan tuh? Yang wirid tidak kalah. Kalah wirid kalah. Kalah wirid kalah. Orang yang tidak punya wirid dia akan kalah. Kalah wirid kalah. Maka kita harus menang wirid, menang kehidupan. Ada cewek kita lamar nggak mau, kita wirid. Gak usah takut-takut. Kita lamar dulu bapaknya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini untuk melamar anak bapak. Kamunya siap 100 juta untuk biaya pernikahan resepsinya? Siap. Jangan sampai nggak ngomong siap. Masalah nanti punya nggak punya itu kita serahkan kepada Allah. Betul? Urusan kalau udah deket makan nanti perempuannya juga bingung. Katanya siap 100 juta, ini udah seminggu lagi gue belum ngasih duit. Ya saya sudah serahkan pada Allah, nanti Allah yang kirim. Ya udah enggak apa-apa, enggak ada juga, yang penting jangan kabur ya. Udah disebar undangannya. Itu Allah akan senantiasa memberikan jalan kepada kita. Atau ada Pak Jokowi datang kemari, ini yang memberikan doa nih santri Al-Qadiri dulu kepada saya ingin mengasih hadiah. Siapa yang bisa menebak 5 nama-nama ikan akan saya kasih uang 100 juta. Bisa saja, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang sedang susah itu karena diminta 100 juta oleh calon mertuanya yang bisa jawab, akhirnya dia bisa nikah dengan wanita pujaannya Allah. Itulah keyakinan yang ada di dalam dada. Apa dikira ini semua dulu bukan karena keyakinan? Membangun begini besar dengan jumlah tanah 26 hektar, kalau menyerahkan pada sendiri-sendiri sibuk kita. Harus puntang-panting bisnis anu, bisnis ana. Tetapi kalau kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang akan kita hadapi itu akan Allah beri kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka wahai para santri-santriku, menjadi santri adalah meneruskan risalah Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi di dunia sampai kiamat. Siapa yang akan menjadi pewarisnya Nabi? Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Siapa yang akan menjadi ulama? Jangan sampai orang-orang bodoh yang akan jadi ulama. Yang akan menjadi ulama di masa depan adalah santri-santri pesantren Al-Qadiri Jember. Lebih cantik lagi kalau nanti bukan hanya lulusan Al-Qadiri menjadi para ulama, jadi kiai, tapi juga Presiden Indonesia 10 tahun yang akan datang berasal dari santri Al-Qadiri hari ini. Sekarang dari Al-Qadiri sudah ada yang jadi DPR RI. Ke depan harus ada yang jadi menteri. Amin. Santri Al-Qadiri jadi duta besar. Santri Al-Qadiri menjadi gubernur Jatim. Santri Al-Qadiri menjadi bupati Jember. Bupati Al-Qadiri menjadi. Kenapa? Karena doa kita para kiai dari zaman dulu sejak Wali Songo bukan hanya nyebarin agama tapi juga jadi raja. Wali Songo itu bukan hanya menyiapkan umat untuk menjadi umat yang beriman kepada Allah, tetapi juga menyiapkan umat untuk bisa bersinergi dalam kehidupan, yaitu dengan mendirikan Kesultanan Demak. Jadi Wali Songo bukan hanya mikirin agama, tapi juga mikirin politik. Kemudian mengangkat
Sultan Fatah Raden Patah Raja Demak pertama bin Prabu Brawijaya V sebagai penguasa politik seluruh umat Islam yang ada di tanah Jawa. Maka kita berdoa, waj'alna lil muttaqina ditambahin satu, waj'alna linnasi imama. Dua, kita waj'alna lil muttaqin. Yang ketiga, waj'alna linnas. Ayo bareng-bareng. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Kalau lil muttaqina imama itu jadi imam masjid. Karena semua makmumnya orang bertakwa, imam masjid. Paling banter jadi pengasuh pondok pesantren. Kenapa? Yang santri itu semuanya orang bertakwa, tapi tidak bisa jadi bupati. Tidak bisa. Kenapa? Bupati pimpinan manusia. Ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ada santrinya, ada garongnya. Kalau kita doanya cuma waj'alna lil muttaqina imama, anak kitanya hanya jadi kiai semua, nggak ada yang jadi pemimpin negara. Karena orang yang menjadi pemimpin negara harus siap menjadi pemimpin dari para pencopet-pencopet segala. Maka kita berdoanya dua kali, waj'alna lil muttaqina imama. Satu, waj'alna linnasi imama. Ingat ya doanya nih anak-anak, kalau calon kiai, calon bunyai, Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Tetap kita harus lebih banyakin anak kita jadi kiai, jadi ulama, tapi jangan wala tansa nasibaka minad. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau tidak, waminat dunia politik. Kalau tidak, politik akan dikuasai oleh bukan para orang-orang bertakwa. Kalau semua para kiai, para santri meninggalkan negara, maka negara dikuasai bukan oleh para santri, bukan oleh orang-orang bertakwa. Demikianlah silaturahmi saya dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri. Dengan silaturahmi ini saya berdoa untuk Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan mudah-mudahan doa saya memantul buat Pondok Pesantren saya Nahdlatul Ulum di Kresek, Banten. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Qadiri Allah jaga sampai hari kiamat, dapat mengajar para santri semakin banyak, semakin banyak, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Setiap generasi semakin besar, setiap generasi semakin besar, setiap generasi semakin besar ila yaumil qiyamah. Moga-moga ayahanda abuya Kiai Syarif Muzaki Al-Jilani, ya Allah, Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Sehingga dapat mendoakan kita semua murid-muridnya agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan hidupnya, dimanfaatkan ilmunya, dan mudah-mudahan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau, menantu-menantu beliau ila yaumil qiyamah dan senantiasa dijadikan para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negara. Amin. Dan juga kita semua sebagai murid-muridnya, ya Allah, keturunan kita juga akan Allah berikan dengan doa yang sama yang kita doakan untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggulan, mohon maaf tanggulan ini.
Apa Kiai pakai bahasa Madura Kiai? Iya. Bahasa Madura aja, biar nggak ngerti Kiai Imat. Kita balas. Barusan beliau menyampaikan dengan bahasa Sunda, kita nggak paham. Mohon maaf, saya Haji Muzamil. Alhamdulillah Kiai Imat kemudian di Abu Tumenggung, kemudian Sultan Banten yang sangat kami hormati. Saya salah satu orang yang senantiasa mengikuti medsos, mengikuti perkembangan perdebatan yang sangat ramai di media sosial. Ini pertama saya tujukan kepada Al-Mukarram beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badri. Beberapa hari ini Kiai, saya mengikuti ada bantahan kecil dari Bani Madura lewat tesis tafsir. Saya belum, mohon maaf, belum mendapatkan jawab dari antum. Dengan ada beberapa muhibin mungkin itu sudah dijawab, dan itu puaskan. Itu yang pertama. Kemudian ada wacana akan ada dialog damai antara antum dengan RA. Biar gak ngerti RA apa ya, tak berapa kepada ngerti apa RA dia. Bahaya kalau disebutkan, khawatir ya, walaupun sesungguhnya sama saya dengan pendengar. Apakah itu jadi? Karena setelah ramai-ramai itu kok ayam boleh, ayam lagi, tidak panas lagi. Malah kemudian kemarin sambutan dari ketua RA di seminarnya itu sempat nyentil-nyentil, memang agak diam, damai, seakan-akan beliau menyampaikan dengan kalimat yang fata morgana, eufemisme, penghalusan bahasa. Artinya, tapi beliau tetap kekeh dengan keakuannya. Dari situ beberapa pertanyaan kami itu saya masih belum mendapatkan langsung dari antum jawaban atau sanggahan, paling tidak pencerahan. Itu satu. Yang kedua, kepada Sultan Banten, barusan menyampaikan silsilah ada bahasa asli. Mohon maaf, shotnya apa aslinya pakai sen apa shot itu, Pak? Mohon maaf, ini ngampung bahasanya Kiai Muzadi. Aslinya shot apa sen ini? Khawatir pakai sen ini dengan mereka ini kok sen. Biar dijawab sendiri soalnya itu. Itu saja mungkin sebagai penghangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab ya. Kalau belum ada yang lain, monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin para santri karena belum bawa HP ya, belum mengetahui adanya perdebatan ilmiah via medsos, di mana saya membuat sebuah tesis ilmiah berdasarkan kajian-kajian kitab nasab dari abad yang satu zaman dengan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, yaitu salah satu amudun nasab dari Ba'alawi, sebuah klan keluarga yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di Indonesia ini dikenal dengan sebutan khusus yaitu para habaib. Para habaib inilah di Indonesia yang
merupakan keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini karena mereka adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah, yang konon katanya adalah Ubaidillah ini putra daripada Ahmad bin Isa. Di dalam kajian penelusuran kitab-kitab nasab yang saya teliti, ternyata Ubaidillah ini tidaklah merupakan bagian dari anak Ahmad bin Isa. Jadi dalam penelitian saya berkesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti daripada kesimpulan penelitian saya, bahwa Ba'alawi, para habaib ini terputus riwayat selama 550 tahun, tidak ada berita tentangnya. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai kepada nanti tahun 895 Hijriah, ada seorang habaib yang menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah Al-Musyiqah bahwa leluhurnya yang bernama Alwi adalah merupakan anak daripada Ubaidullah, dan Ubaidullah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Dan Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Rasulullah SAW, tetapi anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaidullah, karena anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Laisa lahu waladun muqtibun wa ghairu muqtibin ismuhu Ubaidullah. Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsul riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu, bahwa mereka ketemu Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW. Namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka keturunan Rasul bukan? Kalau orang awam ditanya nyambung, pernah sudah syuhra dan istihadah, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan syuhra wal istihadah, bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu turun Nabi, ya monggo. Tidak berdosa. Kalau sampai di depan pengadilan dia bersaksi, kata hakim, kamu kenal dengan ini? Kenal. Siapa namanya? Fulan. Apakah dia keturunan Rasul? Habib Anu? Betul, dia keturunan Rasul. Maka dia tidak berdosa dengan kesaksiannya, karena dia taunya bahwa yang namanya Habib keturunan Rasul. Tapi waman alima binqita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim, apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu putus, maka
kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan suhro dan istifadhah. Nah, ini yang dipertanyakan oleh banyak penyangga saya. Katanya suhro dan istifadhah itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori suhro dan istifadhah. Teori suhro istifadhah itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyangkok dari ilmu fikih. Suhro istifadhah adanya dalam babus syahadah di dalam ilmu fikih, yaitu bab kesaksian. Kesaksian itu pertama harus menyaksikan. Orang yang jadi syahid itu syaratnya harus menyaksikan. Kamu jadi saksi pembunuhan, ya harus orang yang menyaksikan pembunuhan. Tidak bisa karena suhro dan istifadhah orang membunuh kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu. Kamu bersaksi dari mana? Suhro wal istifadhah, karena orang-orang ngomong begitu semua. Tidak bisa. Tapi ada dalam masalah fikih beberapa hal yang boleh digunakan suhro dan istifadhah untuk kesaksian. Di antaranya nikah, nasab. Nah, itu boleh menggunakan suhro wal istifadhah. Wiladah, misalnya Ibu Maryam melahirkan si fulan, yang tahu melahirkannya dukun bidan. Dukun bidan ini dia jadi saksi bisyahadah dengan bil'ain, melihat sendiri lahirnya anak. Itu namanya kesaksian dengan melihat langsung. Tapi orang kampung mendengar di luar, wih, Ibu Maryam sudah melahirkan, langsung anaknya apa? Laki-laki. Akhirnya ada ditanya oleh hakim dalam kesaksian, kamu tahu bahwa Ibu Maryam melahirkan? Tahu. Berdasar apa? Mendengar dari masyarakat. Itu dibolehkan hanya dalam bab wiladah. Kenapa? Karena makzur, gak boleh orang yang bukan muhrimnya masuk lagi orang lagi melahirkan. Selanjutnya pernikahan itu boleh dengan menggunakan suhro wal istifadhah. Selanjutnya adalah nasab. Si anak si fulan sudah terkenal bahwa dia adalah anak kandungnya si Zaid. Walaupun kita tidak melihat akta kelahirannya, tidak mengetahui surat rumah sakitnya bahwa si fulan anaknya si Zaid, kita boleh bersyahadah bahwa si fulan anaknya si Zaid hanya berdasarkan mendengar tasamo dari orang lain. Tapi bagi yang tahu bahwa dia anak angkat, kalau dia bersaksi demikian, maka dia dianggap saksi palsu, bisa dipenjara. Dia tahu bahwa itu anak angkatnya. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa anak angkat seseorang, si fulan itu anak angkat seseorang, karena dia datang ke satu komplek bawa anak, diaku anak ini adalah anaknya dia. Akhirnya suhro dan istifadhah di komplek itu bahwa anak ini adalah anaknya dia. Padahal anak yang dibawa oleh dia pindah ke komplek itu adalah anak angkat. Maka boleh bagi orang sekomplek itu apabila disumpah atas nama Allah, dia bersaksi bahwa si fulan ini anak daripada si fulan yang lain itu, karena pengakuan daripada ayahnya bahwa anak ini adalah anak aslinya. Tapi waman lahu bayyinatun sharihatun, orang yang tahu bahwa itu anak angkatnya, kalau dia disumpah atas nama Allah kemudian dia mengatakan itu anaknya si fulan itu, padahal dia tahu itu adalah anak angkatnya, maka dia termasuk syahadatuz zur, saksi palsu.
minal kabairis salas, termasuk dosa besar yang 3. Dosa besar bagi orang yang tahu, kalau ditanya mengatakan selain dari apa yang dia ketahui. Itu surah dari istiqomah. Nah, akhirnya zaman sekarang banyak ahli nasab yang mutasahil fi isbatin nasab. Orang-orang yang mudah menetapkan nasab dengan teori syuhra dan istifadah, maka banyak di dunia ini akan terjadi pengakuan-pengakuan nasab kepada Rasulullah min ghairi bayyinatin sharihatin, innama huwa bi adna qarinatin. Banyak hanya dengan adna qarinah. Maka saya berani untuk berdebat dengan ahli nasab. Dia mencangkok ilmu fikih, tapi ahli fikih tidak boleh masuk ke dalamnya. Kemudian menetapkan nasab hanya berdasarkan surah dan istifadah, dan menjadikan surah dan istifadah paling kuat-kuatnya penetapan. Tidak bisa. Kebenaran itu mempunyai standar yang masuk akal dan logika. Kalau misalnya kebenaran itu tidak mempunyai standar, orang akan bikin metodologi sendiri yang melawan logika kebenaran. Coba lihat ahli fikih, kaidah-kaidahnya tidak ada yang bertentangan dengan logika. Tidak, kenapa? Matang perdebatannya. Sudah lolos perdebatan sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, kemudian murid Imam Syafi'i dengan cucu murid Imam Abu Hanifah, dengan Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kita fikih yang kita baca sekarang semuanya logis dalam mencari kebenaran. Masalah berbeda pendapat itu hanya dalam kesimpulan berdasarkan takhrijul manat wa tahqiqul manat. Tetapi sekarang ini, makanya saya surati itu Syekh Mahdi Ar-Rajai, bahkan saya berani untuk dialog dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai. Dia berani menetapkan nasab yang tersebut tanpa riwayat, dan kemudian ditetapkan tanpa adanya bayyinah, tanpa adanya riwayat, tanpa ada referensi. Kemudian setelah 550 tahun ada orang yang mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad, 500 tahun kemudian ini anak Ahmad yang bernama Ubaidillah ini katanya berketurunan banyak, orang-orang diilhakkan semua tahu surah istifadah. Sekarang kita punya bayyinah, mau meneliti, kemudian kesimpulannya itu terputus, kemudian marah-marah. Misalnya santri dari Al-Qadiri ditugasi oleh Yai Omar ke Papua. Biasanya 1 tahun pengabdian ada santri Jawa itu biasa ke Papua, ya kan? Ada yang ke NTB. Santri saya yang meneruskan mondok di Sidogiri sekarang lagi di Papua. Datang ke saya, Pak, saya mohon doa ditugasin di Papua. Ini udah ditetapkan belum, tapi kira-kira di Papua, karena ditetapkannya nanti mau berangkat langsung ditetapkan, begitu katanya. Nah pas di Papua dia nggak mau pulang lagi, ada wanita cantik di sana, kemudian dia mengaku dia sebagai sayyid dari Jember, padahal dia bukan sayyid, bukan turunan Rasul, mengaku di sana sayyid, namanya Sudarman misalnya, Sayyid Sudarman. Akhirnya setelah 500 tahun di pedalaman Papua itu sudah terkenallah anak keturunan Sudarman ini disebut Sayyid Sudarman, ada Sayyid si Malakama segala macam di sana. Tiba-tiba ada orang Jember datang ke Papua. Kemudian disebut di situ ada kampung Sayyid, semuanya satu kampung Sayyid semua. Asluhu dari Jember katanya. Wah,
karena dia Jember, ada naku orang sekampung asli Jember, dia silaturahmi di sana. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, bacain silsilah, ada ini nama Syarif Sudarman, terus bin anu kan. Nah ini heran kan, bernama bapaknya Sudarman, kok nama kakeknya Husein. Maka pulanglah orang yang Jember ini, kemudian ngobrol sama orang di sana. Ada seorang sayyid di kampung Papua namanya Sudarman, sekarang anak keturunan yang sayyid-sayyid itu di Papua semuanya keturunan daripada Sayyid Sudarman itu, aslinya dari Jember dan mondoknya di pesantren Al-Qadiri. Itu tahun berapa? 500 tahun yang lalu, 2023. Nah, karena di pondok ini ada data di arsip, maka dilihat 500 tahun yang lalu datanya masih ada ceritanya. Dibuka tahun 2023, betul ada santri Sidogiri, santri Al-Qadiri ditugaskan ke Papua, namanya Sudarman, bapaknya Kidang, Sudarman bin Kidang. Pasti sana kok namanya Sudarman bin Syarif Husein bisa. Nah ini orang berarti sudah punya bayinah di sana berdasarkan surah wal istifadah. Kalau misalnya di pertentangan kira-kira menang yang mana, yang hakikat benar, apakah yang berdasarkan data dari pesantren Al-Qadiri, fotonya juga ada, alamatnya lengkap, tanggal lahirnya lengkap, asal kampungnya lengkap, sedangkan di sana hanya berdasarkan surah wal istifadah bahwa Sudarman ini punya ayah Husein. Di sini sudah jelas ditulis, manuskripnya 500 tahun masih ada, nama ayahnya namanya Kidang. Kira-kira yang mana yang benar? Yang Kidang, bukan yang Husein. Inilah yang terjadi. Kira-kira demikian. Nah, mengenai jawaban dari antitesis Madura saya belum dengar ya. Belum. Jadi belum dengar apa namanya, ada juga Lora Ismail itu. Nah, kalau Lora Ismail itu standar sama tentang surah dan ifat intinya. Jadi surah isfat itu husnudzon. Nah, husnudzon itu biasanya kepada sesuatu yang kita husnudzoni saja. Ada kiai-kiai marah-marah, kamu ini semua kita husnudzon, itu untuk kebaikan kita. Tapi bentuknya mah marah-marah. Marah-marah itu jelek apa baik? Marah-marah itu jelek. Tapi karena yang marah kiai, kita husnudzon. Dan boleh saja husnudzon, tetapi itu namanya serendah-rendahnya dalil. Di dalam bab syahadah pun dilakukan atau dibolehkan ketika tidak ada bayinah. Apabila ada bayinah, apalagi bayinah ini bertentangan, maka quddimatil bayyinatu 'ala syuhrati wal istighfar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana di setiap ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selalu membahas tentang masalah nasab Alawi, yang mana nasab Alawi menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkonfirmasi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini teman-teman sudah menyaksikan barusan ada Kiai dari Madura bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau mengatakan, saya mau bertanya dengan bahasa Madura karena tadi Kiai Imad memakai bahasa Sunda, saya juga nggak ngerti, dan biar sama-sama tidak ngerti, saya mau bertanya dengan bahasa Madura itu dengan nada candaan ya teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah nasab Alawi ini ya teman-teman. Jadi ulama dari Madura itu bertanya tentang hal yang membatalkan
klan Ba'alawi ini, dan dijawablah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana menurut teman-teman jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Apakah memuaskan buat teman-teman semua atau tidak? Dan buat teman-teman bisa bila mempunyai saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan buat teman-teman apabila baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.